Saat kita menyalakan televisi, menikmati berita terbaru atau hiburan bersama keluarga, kita jarang berpikir dari mana gambar dan suara ini berasal. Di balik layar yang jernih, ada orang-orang yang bekerja dalam hening. Di balik bukit dan pesisir Sulawesi Tengah, mereka memastikan agar sinyal tidak terputus. Dan hari ini kita akan menelusuri jejak sang penjaga. Meninggalkan Hirikpiku Kota Palu, perjalanan membawa kita membelah jalur legendaris kebun kopi. Di balik tingginya tebing dan kerapatan vegetasi Toboli, berdiri kokoh satu dari sekian benteng informasi Sulawesi Tengah. Di sini, di mana cuaca bisa berubah dalam hitungan menit, presisi dan kewaspadaan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Ke 40 tahun. Kalau anak analog itu dia agak besar-besar DP alat. Kalau ini digital ya ramping sudah DP alat. Jadi kalau suka dukanya itu ya sudah begitu banyak sudah dirasakan suka dukanya itu. Nah, salah satunya itu kalau kita ada hari biasa kegiatan biasa tidak kerjasama, kalau dukanya bersama biasa kerjasama itu saja. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terus teman-teman baru, keluarga baru juga, terutama ilmu tentang mekanik ya, yang betul-betul asing menurut saya sebelumnya, dan di sini saya banyak belajar. Maintenance genset, nyalakan genset, terus sukanya itu teman-teman sini lucu-lucu dan suportif. Kalau tugas tengah malam itu rasanya harus ekstra waspada. Karena pada saat malam hari kan di mana tubuh seharusnya beristirahat, tetapi kita harus di-push untuk bisa memberikan yang terbaik dalam bekerja. Jadi kadang fokus itu kita harus atur sebagaimana mungkin, karena pada saat mengantuk tapi harus tetap terjaga selama shift malam, itu yang saya rasakan sih selama ini. Kalau untuk terpikir tidak, karena awalnya saya pikir itu kan ada pembukaan CPNS kan, jadi ketika mengikuti itu saya juga ndak survei, saya intinya saya coba dulu, karena saya juga punya dasar memang di bidang komputer dari zaman sekolah, jadi saya coba untuk mengikuti seleksi CPNS TVRI. Pada saat dipindahkan di sini itu, ya bagaimana ya, agak sedih juga, soalnya saya itu waktu saya itu domisili di Ampana, cuma saya orang Palu. Nah, jadi setelah menikah saya tinggal di Ampana. Di sana saya punya keluarga, cuma karena penempatan saya di TX Toboli, jadi saya itu pisah dengan anak saya yang satu, soalnya dia sekolah di sana. Bagaimana ya, waktu tahu cuman sendiri perempuan di sini, ya awalnya agak kaget juga, dan karena pikir mau ada teman waktu itu, cuman ternyata hanya sendiri. Cuman ya berhubung juga teman-teman di sini dan juga senior itu memaklumi keadaanku. Pertama saya yang sudah berkeluarga dan saya sendiri yang perempuan, tidak terlalu memberatkan, dan untuk urusan apa-apa, apalagi saya posisinya kan rumahnya agak jauh dari kantor. Jadi kalau ada urusan di kantor yang memang kalau bisa yang tinggal di sini handle, mungkin dorang tidak akan panggil saya, dan karena itu juga saya minta disamaratakan. Maksudnya jangan sampai ada dipilih-pilih, dan karena kasihan juga teman-teman yang lain juga kan butuh juga mungkin, daripada saya terus yang dapat shift 2 tidak enak juga, dan jangan hanya karena saya perempuan jadi saya kayak iya, maksudnya jangan sampai ada itu. Harapan untuk pemirsa TVRI itu kalau bisa nonton terus dan TVRI, karena biar bagaimanapun tontonannya TVRI itu sebenarnya banyak banyak manfaatnya, karena di situ tidak ada kayak sinetron, drama-drama yang yang bisa bikin kita agak
maksudnya pendidikannya bagus dan untuk ajaran iya, apalagi untuk anak-anak. Karena jujur saya juga dulu penontonnya TVRI. Sukacitanya ya sekarang agak santai. Kalau dulu kan ya sampai subuh kita begadang. On off kan kalau analog begitu. Kalau sekarang ya tinggal santai dulu. Kalau dulu susahnya itu kita begadang sampai subuh, kita tunggu lagi off-nya. Sekarang alhamdulillah agak kurang begadangnya. Kalau untuk tanggung jawab kita sebagai operator transmisi itu tentunya sangat besar ya. Yang paling pertama itu dan yang mendasar adalah bagaimana kita bisa memastikan siaran itu 24 jam on air agar bisa diterima masyarakat di wilayah sekitar. Yang kedua itu adalah momen pada saat Piala Dunia. Piala Dunia itu kita harus lebih ekstra karena pada saat Piala Dunia itu adalah kondisi di mana pertaruhan dari TVRI itu sendiri sedang disorot oleh masyarakat. Bagaimana kita harus memberikan hasil yang terbaik, saya pikir pada saat itulah saya harus maksimal mungkin bekerja. Pesan untuk pemirsa TVRI itu, yang pertama jangan bosan-bosan nonton TVRI. Karena satu-satunya televisi publik yang harus kita banggakan, di mana milik pemerintah, milik negara, milik kita semua, di mana semua konten-kontennya itu berisi nilai-nilai edukatif, nilai-nilai yang mengandung budaya-budaya yang membangun untuk keberagaman, serta memberikan perspektif yang luas bagi pemirsa yang menonton. Ketika malam makin larut dan pemukiman warga mulai hening, ruang kontrol transmisi justru tetap bernapas. Di antara dengung mesin pendingin dan pendar lampu indikator digital, para petugas melintasi malam dalam kesunyian. Tak ada tepuk tangan penonton, hanya grafik frekuensi pada layar monitor yang setia menjadi saksi bahwa siaran masih mengudara. Dari sejuknya pegunungan Toboli, perjalanan berlanjut ke wilayah pesisir Donggala. Lokasi ini punya catatan dan sejarah cerita ketangguhan tersendiri dalam menjaga konektivitas informasi publik. Saya sebelum karir itu awalnya di Palu, di pusat. Jadi setelah di pusat, pada tahun 2014 saya dipindahkan ke Donggala ini. Saat itu, setelah Donggala selama 3 tahun, sampai dengan 2016 saya ke Parigi Motong, tepatnya di Pemancar Santigi. Dukanya ya seperti dengan kondisi saat ini, itu di tempat seperti Pemancar ini kan kemungkinan kan semacam ketinggian toh. Jadi perlu kesulitannya itu masalah fasilitas air bersih. Kami sulit untuk ini. Bahkan awal-awal di tahun 2016 itu kami sempat membeli air. Jadi nanti di tahun 2017 ya, semenjak masuk digital sudah alhamdulillah TVRI sudah mengupayakan untuk mengambil air meskipun sumbernya jauh. Tapi dengan peralatan ataupun dengan penyediaan alat pompa air yang ada, mereka pengadaannya ada. Jadi kita tidak ini. Alhamdulillah bisa kita nikmati sampai sekarang. Selama saya menjadi petugas ini kayaknya banyak yang serunya, banyak juga kedukanya. Kalau untuk saya sendiri, apalagi ditempatkan di daerah yang jauh dari rumah begitu. Kemudian kan di sini kemarin ada Piala Dunia juga, jadi kita harus kerja ekstra lagi, begadang gitu. Juga ada masalah biasa juga dengan transmisinya, jadi kami harus kerjakan lagi begitu. Awalnya kalau saya Sabtu Minggu pertama aja yang tidak enak karena kaget kan di sini sepi sekali, kayak tidak ada kehidupan begitu. Dari kota yang ramai hiruk pikuknya. Jadi itu saja mungkin 1 minggu. Selanjutnya sudah enak, sudah kayak lebih enak di sini lah daripada di kota yang terlalu ribut gitu. Kalau saya. Kalau suka duka lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau sukanya saya merasa bangga menjadi petugas transmisi yang dimana bisa memastikan siaran TVRI dapat diterima oleh masyarakat lebih baik, khususnya di daerah. Kalau dukanya,
Saya domisili dari luar Sulawesi Tengah, jadi kadang saya rindu kampung halaman. Jadi itu saja. Kalau rindu bagaimana? Kalau rindu kan bisa video call. Kalau lagi libur, saya luangkan pulang walaupun cuma 2 hari. Karena jarak juga tidak terlalu jauh. Bisa ditempuh lah. Tergantung dari jadwal. Kadang kita dapat sendiri, mau bisa juga kadang 2. Tergantung kondisi di lapangan aja. Kalau sendiri pernah, dan di situ kita harus menjaga dengan baik. Walaupun tidak ada gangguan, kita harus tetap menjaga agar siaran dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Ini tanggung saya yaitu memastikan siaran TVRI dapat diterima oleh masyarakat khususnya di daerah. Kalau bentuk tanggung jawab kepada masyarakat saya lebih ke ini, Kak. Memastikan itu kita kerja menjaga fasilitas negara, terus berusaha tetap on siaran, apalagi pas Kildun kemarin kan, itu kan lumayan padat, tiap hari harus standby walaupun bukan shiftnya kita, seperti itu, Kak. Alhamdulillah, ternyata ada kerjaan yang ternyata bisa kita tetap belajar menjadi seorang misalkan editor. Menjaga transmisi bukan sekedar pekerjaan teknis, seperti mengukur desibel atau voltase. Ini adalah janji pelayanan. Di tempat-tempat yang sepi, jauh dari riuk ibu kota, para petugas ini menghabiskan malam-malam panjang agar jendela informasi Indonesia tetap terjaga. Harapan untuk TVRI, semoga menjadi tontonan nomor 1 di Indonesia tentunya, di Sulawesi Tengah juga. Kepada para penonton ya, mari kita nonton TVRI supaya apa yang Indonesia lakukan itu, maksudnya apa yang siaran-siaran lokal itu kita bisa maju, tidak mengalahkan siaran-siaran luar negeri, supaya budaya kita itu bisa dikenal lagi begitu. Kita bangga dengan budaya kita sendiri, jangan sampai kita terlalu banyak menonton orang luar, kadang kita sudah lupa budaya kita sendiri dengan apa yang terjadi di Indonesia kita. Untuk harapan saya ke depan ya, untuk animo masyarakat tentang TVRI ya. Jadi tentunya lebih ini lagi kan lebih mencintai TVRI, karena saya pikir TVRI kan bukan kayak seperti dulu lagi. Jadi semua yang kita inginkan ada semua deh, baik dia di sportnya, budaya ataupun di nasional ya kan, sudah ada semua lah. Teknologi siaran mungkin telah melompat jauh dari analog menuju digital. Namun, satu hal yang tak pernah berubah dari waktu ke waktu, ketulusan orang-orang di balik layar. Mereka yang rela membagi waktunya dengan sunyi demi memastikan setiap jengkal tanah Sulawesi Tengah tetap menerima hak informasi yang sama. Di balik jernihnya gambar dan suara, ada perlu kesabaran dan dedikasi tanpa tanda jasa dari petugas penjaga transmisi TVRI Sulawesi Tengah. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan denyut informasi dan kebudayaan bangsa terus menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Dirgahayu Televisi Republik Indonesia yang ke-64. Satu layar, sejuta cerita. Selamat ulang tahun TVRI yang ke-64. Media pemersatu bangsa.